Pagi all, pagi all. Pagi, Pak. Pagi, Pak. Pak. Mulai saja lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sehat semua. Ini pelajaran gambar menggambar, tapi gambarnya ada artinya ya, bukan sembarangan gambar. Nah, kita menggunakan nanti praktikum Microsoft Visio. Sebelumnya saya sudah mengirim bahan di e-learn Unan ya, seperti yang mungkin Anda download. Nah, ini juga cukup sederhana presentasi yang saya berikan itu. Kita lihat dan kita bahas sementara. Kira-kira caranya seperti ini. Nah, pertama yang akan Anda pahami nanti, kalau Anda mau membaca lebih dalam bagaimana membuat gambar-gambar ini, link-linknya sudah bisa Anda klik langsung, nanti akan keluar cerita dan informasi yang lebih lengkap. Karena di e-learning kalau dibuatkan semua file, itu akan memberatkan media storage. Ya, nanti Anda bisa lihat sendiri dengan klik itu aja. Nah, pekerjaan Anda yang pertama, nanti Anda akan membuat semacam dokumen flowchart, kira-kira seperti ini. Kalau dengan Microsoft Word Anda buat, ini akan agak sulit sekali. Maka ada software aplikasi yang memudahkan untuk membuat ini. Ya. Dan setelah dokumen flowchart, kita akan membuat program flowchart. Nah, program flowchart seperti yang di bawah ini. Ya. Ada banyak nanti pekerjaan Anda sebenarnya, tetapi semuanya kalau sudah Anda pahami akan lebih mudah. Nah, kemudian setelah itu Anda akan memahami lagi konteks diagram dan DFD. Ini yang konteks diagram, ini yang DFD. Nah, semua simbol ini ada artinya, bukan sembarang buat dan ambil saja. Nah, kemudian ada lagi gambar yang perlu Anda ketahui, nanti link-linknya sudah ada, yaitu dalam database sepertinya membuat gambar ERD. Nah, linknya juga sudah ada. Nah, ini gambar ERD itu. Di 4 simbol ada arti semuanya. Kalau di sini juga 4 simbol ada arti semuanya. Dan contoh seperti itu. Nah, kira-kira itulah contoh slide yang saya berikan dalam e-learn di atas. Nah, untuk lebih jelasnya, kita stop ini. Bagaimana Anda pertama mengaktifkan Microsoft Visio, sama dengan mengaktifkan Microsoft Word. Ya. Jadi sama aja dengan mengaktifkan Microsoft Word, Microsoft Excel nantinya. Nah, seperti yang saya lihatkan sekarang. Di sini ada Getting Start, Sample, jadi seperti ini. Kalau saya klik, ya, klik Sample seperti ini. Kemudian ada lagi jenisnya bisnis, ada engineering. Nah, lebih banyak fasilitasnya di sini. Nah, tetapi kita hanya sesuai keterbatasan yang kita bahas. Karena kalau kita bahas habis pula ini satu semester. Ya, itu flowchart, general, map, network, schedule, database. Nah, yang pertama yang harus kita kerjakan adalah bagaimana membuat dokumen flowchart dan program flowchart tadi. Anda ambil aja yang flowchart. Nah, begitu Anda mengklik menu flowchart, klik create. Nah, tampil seperti ini. Kalau layarnya kecil, jadikan 100%. Nah, lihat di kiri ada simbol-simbol yang kita inginkan. Nah, ada artinya sekali, tapi bahasa Inggris. Ini proses, ini desain, ini dokumen, ini data, dan seterusnya ke bawah silakan Anda baca. Nah, sesuai dengan materi yang pertama tadi, Anda akan saya ajak membuat, tapi saya nggak semuanya membuatkan ya, hanya contoh. Nah, seperti yang pertama ini. Kita membuat ini. Jangan terus di atasnya dulu, tapi gambarnya dulu. Untuk mulai, kita ambil yang simbol Terminator. Ini. Ya. Nah, ini kayaknya suaranya sudah di-mute semua. Nah, ini start ya. Jadi start ini kita buat, cara membuatnya klik aja, mulai. Selesai satu. Kemudian untuk panah, hati-hati, panah ada 2, ini panah, ini yang garis. Jadi kalau panah, ini yang kita klik. Nah, terus ke bawah. Oke, sudah itu apa lagi?
melengkapi formulir pendaftaran. Cari simbolnya yang ada di sini. Manual operation. Lengkapi, saya singkat-singkat aja, lengkapi form. Ya, saya buat singkat. Setelah itu formulir pendaftaran, berarti ambil yang simbol yang mana itu, yang formulir pendaftaran. Nah, ini dokumen. Form Rex, seperti itu. Ya, boleh panah lagi. Nah, dan seterusnya, itu pekerjaan Anda nantinya. Ya, Anda cari di sini kiri kanan kiri itu ada semua. Lalu untuk membuat bingkai atau kotak, nah itu tergantung Anda nanti ikuti garis background di belakang yang memudahkan. Ya, seperti untuk garis tadi yang ini yang garis. Nah, itu. Ya, garis. Nah, pandai-pandai aja supaya lurus dia. Nah, itu. Oh, sorry, ini masih panah. Bisa dihapus dengan klik kanan cut. Untuk garis pastikan itu tombolnya aktif. Nah, lihat saya bermain dengan jendela yang sempit. Nah, jadi ini bisa digeser ke kanan atau ke kiri sesuai dengan kebutuhan. Nah, seperti itu. Ya. Nah, kebutuhannya apa lagi? Ya, nanti ada isi di atasnya lagi. Misalnya sampel ya, seperti itu. Nah, kalau mau dibesarkan nanti ambil garis pembesarnya, berarti di sini. Berapa maunya? Misalnya ukuran ini seperti ini. Nah, tuh. Udah besar dia kan? Nah, itu juga garis ke bawah, tinggal Anda melurus-luruskan. Kemudian Anda bisa ngetik sesuai dengan apa yang ada di sini nanti. Nah, apa yang maunya? Ketik di situ nanti ya. Atau Anda tambah kotak supaya bisa. Pokoknya semua bisa Anda atasi dengan seperti itu. Oke. Nah, ini yang contoh yang pertama, yaitu dokumen flowchart. Nanti Anda melanjutkan. Simpan di save as di folder Anda tentunya ya. Kalau saya tentu saya larikan ke komputer saya. Anda atur dalam file dokumen Anda sendiri. Nah, ini nama filenya dokumen flow. Saya buat seperti itu. Nah, itu. Oke. Ini ada kelihatan enggak ini? Ada kelihatan, Alif? Ada kelihatan Kak. Ada, Pak. Oke, saya lanjutkan lagi ya. Untuk menambah, kalau dalam Excel, sheet. Kalau di sini page. Nah, menambah page di, ini kan page 1. Bisa lihat di kiri saya mainkan. Rename. Ini DF. Ya, saya buat namanya singkat aja. Nambah insert, klik insert new page. Muncul page 2. Page 2 itu apa maunya? Program flowchart, saya singkat PF. Nah, berarti masuk sheet 2. Besarin lagi. Jadikan 100% kalau Anda tidak kelihatan. Nah, ini karena terbatas, memperkecil, maximize tadi. Nah, ini 37%, jadikan 100 sebagai maksimum. Naikkan ke atas lagi. Nah, tahapan yang kedua tadi saya membuat program flowchart. Nah, simbolnya hampir bersamaan, tetapi Anda harus paham. Nih. Ya, nah, itu harus Anda pahami nantinya dalam sebuah membuat gambar yang ada artinya. Nah, contoh, saya buat start. Kalau tadi mulai, jadi yang start itu yang mana? Nah, start selalu seperti ini. Di dalamnya start. Kemudian simbol inisial ini, inputan, data, seperti ini. Saya buat input saja. Pilih decision making.
decision making ini. Nah, pilih. Nah, tadi dia pakai panah. Kalau panah ini. Nah, seperti itu. Oke. Dan begini tergantung sambungnya kemana. Dan ini juga sambungnya kemana. Nah, ada yang harus Anda perhatikan. Tadi ada tanda sambung yang seperti ini. Ini sambung halaman lain. Misalnya pack 1 katanya. Oke, kita ambil aja itu. Nah, sambungnya apa? A misalnya, seperti itu. Nah, kita kembali. Ya. Nah, itu. Nah, ada pula sambung dalam satu halaman. Misalnya ini. Ini saya buat. Ini contoh ya. Ini 1 kalau tadi A. Beda ya. Nah, kalau dalam satu halaman nanti harus ada lagi di sini. Nah, harus simbol yang satu pula. Kalau tadi kan simbol di lain halaman A ya, berarti seperti itu. Nah, ini yang contoh program flowchart. Saya simpan aja sama dengan yang tadi ya, Dok, flowchart. Saya scan. Nah, Anda tinggal melanjutkan nanti. Jadi 2 hal. Artinya apa nanti? Anda harus bisa membaca dari link-link yang saya kirim tadi. Oke, kita lanjut. Untuk yang ini. Nah, ini Anda perlu pemahaman dulu. Ya, ada 4 simbol. Simbolnya, saya buka seperti ini. File, new. Ini bukan flowchart lagi ya. New drawing. DFD kita ambil. Nah, DFD itu ada banyak. Ya, nanti dibesarin ini. Tentunya ada simbol yang 4 ini. Ini data proses. Ini external entity. Nah, terus ada data store. Ya, kemudian ada garis penghubung. Nah, ini garis penghubungnya juga menggunakan panah. Dan sebaliknya seperti ini. Oke, ada 4. Nah, aturan itu bisa saya lihatkan dalam slide saya seperti ini. Kebetulan tidak saya kirim ya. Nah, ini. Ada kelihatan ya slide saya? Nah, oke, jadi ini topik lain saya tampilkan, cuman membuat PFD itu gimana? Nih. Jadi dalam membuat DFD Anda harus tahu simbol dulu. Simbol apa? Bukan gambar ini gambarnya itu. Simbol ini. Yang barusan kita buat tadi itu menurut si Demarco kalau yang bulat ini. Yang satu lagi ini menurut si Gane. Nah, ada kesamaan simbol. Source-nya ini sama, storing-nya sama, data flow-nya juga sama. Nah, yang berbeda cuma ini. Jadi Anda harus pakai secara sinkron dan compatible nanti. Ya, jangan asal jadi saja. Nah, aturan itu nanti juga kalau Anda butuh bisa saya kirimkan, tapi Anda bisa membuatnya dulu. Nah, ada juga aturan yang melarang. Nah, seperti ini tidak boleh panahnya, ini yang benarnya. Sebaliknya, panah masuk 2, keluarannya tidak boleh juga, harusnya seperti ini. Itu aturannya. Nanti bisa saya kirim. Ini juga seperti ini, dari data store ke data store nggak boleh, harusnya seperti ini. Nah, itu aturan-aturan. Lalu dari entity ke data store nggak boleh, harusnya melalui sebuah proses baru boleh. Nah, dari data store ke entity juga nggak boleh, harusnya melalui sebuah proses. Itu aturan-aturan. Dari entity ke entity nggak boleh, harus melalui proses. Nah, lalu ini juga dari proses ke data store panah yang seperti nggak boleh, harusnya satu-satu panahnya masuk dan keluar. Seperti itu boleh. Nah, ini juga
dari proses ke proses nggak boleh lingkaran seperti itu. Hanya yang boleh seperti ini. Kalau satu informasi seperti ini boleh. Nah, ini yang tidak boleh lagi, berbeda informasi lalu seperti ini tidak boleh, yang boleh hanya seperti ini. Siklus satu informasi dibuat seperti ini nggak boleh, harusnya gimana? Harus melalui yang seperti ini dulu. Nah, ini yang lingkaran bolehnya, melalui proses-proses lain dulu. Nah, itu. Jadi, ini contoh. Nah, ini contoh yang salah. Ini contoh yang salah nggak boleh ditiru ya, ini dilarang kan, nggak boleh. Berikut. Ini contoh yang benar, membenarkan dari sini tadi. Jadi boleh diganti dengan proses seperti ini. Ya, nah itu yang harus Anda pahami untuk membuat sebuah konteks diagram dan DFD. Ini namanya konteks diagram. Dalam konteks diagram tidak ada data store, ada tanda garis 2 tadi. Kalau dalam DFD, nah ini seperti ini. Dia ada proses pengembangan dan ada data penyimpanan. Seperti itu. Oke, nah itu masalah keterangan DFD dan DRD. Untuk membuatnya itu gampang, sesuaikan dengan contoh. Nah, kalau Anda membuat sebuah DFD, misalnya masalah ojek online tadi, nah, buat seperti ini, lalu proses, lalu ini. Nah, jadi panahnya timbal balik ke dia. Nah, panah itu lari nggak masalah. Bisa diatur. Oh, sorry. Nah, itu. Oke, nanti Anda atur. Nah, ini pelanggan. Ini driver. Ini aplikasi Grab atau Gokar. Nah, itu. Jadi nanti Anda ketik sesuai yang ada di contoh. Nah, ini contoh yang masalah konteks diagram. Kalau yang DFD apa bedanya? Hanya menambahkan ini. Prosesnya nggak boleh satu, harus tambah proses lagi. Nah, berarti gini. Nah, ingat tadi proses lalu ada ke sini dulu. Ini hanya saya sekedar menyambung-nyambungkan gambar ya, artinya tidak boleh pula Anda seperti ini, nanti lihat contoh. Nah, seperti itu. Nah, ini boleh DFD. Kalau seperti tadi aja, konteks diagram yang ini aja. Oke, ini saya simpan dengan nama filenya seperti yang topik kita tadi. CD dan DFD, saya singkat seperti itu. Oke, kita lanjutkan dengan materi yang ketiga. Itu ya, Anda tinggal membuat-buat aja nanti, baca dari link-link itu. Sekarang buat ERD gimana? Nah, ERD juga sama dengan yang tadi, kita membuat sebuah file baru dulu, new. Nah, nanti ada yang seperti ini, tetapi cukup Anda memilih yang flowchart kembali, kasih flowchart aja. Nah, ini 100%. Nah, simbolnya juga ada 4. Pertama ini entity, kemudian ini relationship, saya buat bahasanya Indonesia, ini atribut, atau kolom, atau field. Lalu tadi menggunakan panah, sekarang nggak boleh menggunakan panah, di sini hanya garis. Saya sengaja buat 3, 3 itu artinya ada 3 macam nanti. 1 to 1, 1 to many, many to many. Tapi saya buat many to n. Ya. Nah, nanti Anda lihat di contoh. Saya buat yang sederhana, mungkin tidak melihat itu. Contoh ya. Saya buat ini entity mahasiswa. Saya buat di relasinya nanti dengan nilai. Saya buat entitinya mata kuliah. Saya hubungkan. Nah, seorang mahasiswa mengambil mata kuliah lebih dari 1. 1 M, banyak. Jadi ambil.
Harus kata kerja di sini ya. Nah, artinya apa? Anda sekarang mengambil atau belajar. Artinya belajar, tidak bisa kita buat one to many, jadi one to one. Tapi kalau hanya mengambil, berarti Anda bisa satu semester mengambil lebih dari satu mata kuliah. Nah, itu artinya. Nah, sekarang kita buatkan ini lagi, atributnya apa. Nah, tentu sesuaikan dengan kebutuhan informasi. Nah, seperti itu. Nah, ini saya buat nomor BP. Ini saya kasih merah supaya Anda paham, lalu saya kasih garis bawah. Garis bawah menunjukkan apa? Itu primary key. Ini nama, alamat, nomor HP, dan lain segala macamnya. Nah, ini saya hubungkan. Ya, itu seperti itu. Ya. Nah, begitu juga untuk mata kuliah, apa kodenya yang ada. Nah, susunannya tergantung Anda nanti. Nah, ini kode mata kuliah, nama mata kuliah, ini SKS, kemudian semester. Nah, kita hubungkan lagi. Di satu file itu mempunyai atribut. Nah, atribut atau kolom dalam Excel ya. Nah, jadi posisi letak tergantung kepada Anda nanti. Oke. Nah, ini saya kasih merah supaya Anda paham artinya ada, ini underline lagi. Nah, ini primary key. Kalau kunci utama itu tidak akan pernah ganda atau terulang. Nah, sekarang diambil ini menunjukkan relasi. Saya buat hubungannya di sini. Ini saya buat di tempat yang agak sempit aja. Ini ada lagi nomor BP. Ini ada lagi kode mata kuliah. Saya hubungkan ke sini. Nah, tetapi ini bukan primary key, tetapi dia sekarang sudah foreign key. Apa yang bisa kita tambah di sini? Nah, saya buat di bawah aja. Nah, contoh. Nilai UTS, nanti Anda bisa nambah yang lain ya. Nilai UAS. Nah, sekarang artinya apa kalau kita buatkan ke dalam tabel? Seorang mahasiswa akan mempunyai banyak mata kuliah dan tergambar juga banyak nilai. Jadi kalau satu semester itu kita rekap di sini dalam sebuah database akan kelihatan seperti itu. Ya, misalnya si Alif ada 9 atau 10 mata kuliah semester sekarang. Berarti nilainya akan tertera di sini juga sebanyak segitu. Akan menghasilkan KHS nanti informasinya. Nah, ini kira-kira contoh untuk pembuatan sebuah ERD namanya tadi ya. Nah, nanti Anda salin dari slide yang sudah saya berikan tadi. ERD. Ya, oke. Oke. Nah, sekarang ada pertanyaan enggak kira-kira? Dari bahan yang saya sajikan ini sudah selesai, tinggal Anda bekerja, Anda mencoba. Ada pertanyaan? Buka anunya, mic-nya semua. Tidak, Pak. Tidak, Pak. Enggak, Pak. Enggak, Pak. Nah, coba buka anunya. Layarnya buka semua, biar saya ketahui. Yonda, tadi dua. Sama enggak? Di depan komputer nih. Buka semua. Sekalian cek absen. Muhammad Adib mana nih? Muhammad Adib. Jangan hanya nama aja, dia tidur juga lagi. Mana Muhammad Adib mana? 26, berarti ada yang nggak hadir juga nih. 25 dengan 25 mahasiswa, saya 126. Buka semuanya, saya cek absen. Buka semuanya segera, cepat.
Nah, baru jaga lalu, baru cuci buku sudah baru. Ini buka lagi yang lain, mana lagi yang buka? Buka lagi. Tampaklah wajah tu dia tahu nak bertamu di kelas di siku semuanya. Jadi, Pak. Mana lagi masih ada lagi nih? Yang nak tampil wajah saya anggap absen lagi. Oke, yang tidak tampil saya anggap absen. Ya, arsipnya ada, nanti saya tinggal kirim. Oke, ada pertanyaan enggak dari materi saya tadi? Kalau tidak, ada, Pak. Tidak, Pak. sudah ya. Untuk minggu depan persiapan sudah ada di e-learning, yaitu belajar Excel, menggunakan rumus-rumus lagi. 2 kali setelah itu kita UTS. Jadi harap matang persiapannya. Jangan ada komentar, Pak, saya nggak ada komputer, berarti Anda harus cari akal, pinjam atau bagaimana. Ya. Oke. Nah, kalau sudah, saya record ini, kemudian saya kirim presentasi saya lewat link YouTube. Sudah ya? Selamat mencoba dan bekerja nanti jam 9.30. Berdosa banget. 9.30 Anda harus mengirim ke WA hasil yang contoh saya. Untuk tugas Anda cari sendiri masing-masingnya di e-learning. Ada paham permintaan saya? Pak, Bapak, saya mau nanya, Ya. yang dikirim ke WA itu tugasnya yang pertama aja boleh, Pak? Atau Tugas yang semuanya? ada di Word ini. Ada di Word ini kan cuma membuat ini aja. Ada yang di mana di e-learn itu. Oke, Pak. Nah, semua ini yang ada di sini. Ini contoh ini Anda kerjakan dulu supaya lancar. Saya pendaftaran anggota perpustakaan, lalu program flowchart menghitung apa ini, pilihan rumah. Nah, buat Gojek online. Kemudian buat RD ini. Cuman ini aja yang Anda buat, kirim di WA. 9.30 harus siap. Kirim di WA ya. Untuk tugas di rumahnya, untuk 1 minggu ke depan, itu Anda buat contoh Anda masing-masing, dari mana saja. Ada pertanyaan lain? Pak. Ada yang WA saya, Pak, saya nggak punya komputer ya. Pokoknya Anda bisa membuat itu. Membuat dengan apa, pakai komputer apa. Sudah? Pak, itu dijadiin satu gitu, Pak? Seperti tadi saya buat. Tadi itu dalam Word. Kalau bisa dikopikan ke Word silakan. Tapi seperti saya buat tadi 3 kan, file dokumen flowchart, program flowchart. Sudah itu konteks diagram DFD, sudah itu ERD. Kalau menurut si Aulia tadi mau digabung ke satu file seperti saya tadi silakan. Lebih bagus, lebih mudah space-nya. Bisa menggabung ke Word kan, copy paste aja. Paste spesial, jangan paste saja. Nah, yang penting tugas seperti itu ada, saya nerima itu. Ada pertanyaan lain? Pak, saya mau nanya, Pak. Ada? Yang mau dikirim, yang mau dikumpulin minggu depan tuh hasilnya atau pakai langkah-langkahnya, Pak? Oh, untuk minggu depan, kalau bisa Anda ceritanya juga boleh, kan menambah bobot pekerjaan Anda. Cara membuat DFD begini, ya. Ini saya buat bagan alir sistem informasi pasien di rumah sakit itu. Itu udah bagus itu. Malah seperti itu yang lebih bagus.
Ini database kampus, ini database catatan sipil atau masalah IKTP. Seperti itu lebih bagus lagi. Ada pertanyaan berikutnya? Tidak, Pak. Tidak. Kalau tidak, Anda bekerja lagi, belajar namanya pelajaran praktek ya seperti itu. Udah, kalau sudah, saya bisa exit dari sini. Ngapain lama-lama menungguin Anda di sini? Nanti 9.30 saya call Zoom lagi. Oke, Pak. Oke, dalam persiapan sudah dikirim ke WA saya ya. Oke, bagi yang baru masuk itu terasa baru sebentar, tapi yang bagi saya yang pertama aman. Oke, saya stop karena saya mau merekamnya. Silakan nanti dilihat link yang saya kirim di WA atau di e-learn. Terima kasih atas perhatian Anda, selamat bekerja dan pahami apa yang saya sampaikan.